Ayo temui Arnold, dan dia suka memesan barang omong kosong dari toko online. Kenapa membutuhkan barang ini, Arnie? Apa kau ingin membuat Minecraft versi kehidupan nyata? Itu mudah sekali. Tahukah kau bahwa Minecraft adalah game terlaris kedua di dunia setelah Tetris? Dan versi pertama dibuat hanya dalam 6 hari. Jadi, mana yang lebih baik? Minecraft atau kehidupan nyata? Mungkin keren di saat hidup tampak terlalu berat. Kau bisa memilih mode yang lebih mudah. Di sini kau tidak perlu khawatir akan hal-hal menakutkan atau kelaparan. Tapi itu benar-benar jadi tidak menantang. Ayo pilih mode survival. Sekarang kita harus bertindak seperti dalam kehidupan nyata. Mencari makanan, membangun rumah, mempertahankan diri, dan mendapatkan pengalaman. Tentu saja, jauh lebih mudah melakukannya di dalam game. Hanya dengan satu tebas, kau bisa menebang pohon yang akan menggantung di udara. Dan kau bisa mendapat batu hanya dengan memecahkannya selama beberapa detik. Sehari di sini hanya berlangsung 20 menit. Dan bahkan wajah bodohmu yang menyedihkan bisa menarik perhatian seseorang. Kau bisa makan makanan cepat saji sebanyak yang kau mau dan tidak akan gemuk. Itu kelebihannya. Hari-harimu akan selalu terasa nyaman dan kau bahkan tidak perlu membeli pakaian. Dan kau bisa menggunakan kaktus di rumahmu sebagai pengganti tempat sampah. Itu bisa menghilangkan benda apapun. Jika bosan, kau bisa mengganti nama seekor domba dan dia berkilau dalam berbagai warna. Dan ya, di sini kau bisa melihat domba di jalanan. Jangan lupa, ini Minecraft. Saatnya pulang. Oh iya, aku lupa. Rumahmu mudah dicuri atau dihancurkan. Sepertinya game over. Kami mengadakan pesta bergaya Among Us, sebuah game populer dengan lebih dari 500 juta pemain, lebih dari permainan apapun dalam sejarah. Dengan 97% pemainnya memainkan versi gratis di perangkat mobile. Tapi sebagian besar pendapatannya didapat dari versi PC berbayar. Tentu saja kita memainkan versi gratisnya. Jika gratis, aku juga akan ikut bermain. Ada alasan khusus aku memilih coklat, karena dia 65% lebih jarang dikeluarkan. Dalam lebih dari 90% pemilihan, orang memilih mengeluarkan hitam. Dan itulah warna yang kau dapat, Arnold. Kita mulai permainannya. Hal yang terpenting adalah bertindak cepat, karena kau bisa terbunuh setiap saat. Dan ini dia pembunuhan yang pertama. Jangan cemas, di sini kita punya banyak detektif. Dengan cepat mereka tahu bahwa kau bukan penipunya. Ups, aku yakin di sini kau benar-benar dijebak, Arnold. Ini waktunya untuk pergi sebelum kau dilempar ke luar angkasa. Kau harus selesaikan tugas dalam permainan untuk menjelaskan kepada pemain lain bahwa kau bukan penipu. Ups, ruangan ini sudah dipakai. Jangan ganggu pasangan ini. Ada satu tugas baru. Kau harus memadamkan api di ruang kelistrikan. Sepertinya itu berhasil. Mereka percaya padamu. Ayo, bantu pemain ini. Sepertinya aku melihat alat pemadam kebakaran. Arnold, ada yang benar-benar ingin menjebakmu. Terlebih, berdasarkan statistik, ruang kelistrikan dan ruang admin adalah tempat paling berbahaya. Jika kau memang seorang penipu, kau harus ledakan mesinnya dan menangkan permainan. Tidak berhasil. Itu keren, Arnold. Jadi kau bukan penipu. Selamat, hati-hati. Kena kau, kawan. Maafkan aku, kita sudah bersenang-senang. Tapi kini kita harus berpisah. Tapi kami tahu pasti bahwa kau bukan penipunya. Kini kami harus cari tahu siapa penipunya. Tapi terkadang penipu berada jauh lebih dekat dari yang terlihat. Ini satu pelajaran lagi untukmu, Arnold. Tidak ada teman di dalam Among Us. Apa-apaan? Sepertinya semuanya semakin aneh dan bermasalah. Membedakan realitas virtual dengan realitas nyata menjadi semakin sulit setiap harinya. Deja vu. Tenanglah dasar kau, hei paranoid. Hewan liar seringkali masuk ke dalam rumah untuk mencari makan. Atau mungkin dunia di sekelilingmu adalah sebuah simulasi. Tenang sobat, ini hanya ilusi optik. Jika kau mengubah sudut pandangmu, semuanya akan normal seperti biasanya. Tapi bagaimanapun juga, sejujurnya, semua yang kau lihat sebenarnya hanyalah hayalan dari imajinasi otakmu. Cahaya yang memasuki retinamu diubah menjadi impuls yang mentransmisikan informasi ke sistem pemrosesan gambar visual. Dari situ, sinyal masuk ke otakmu dan kau melihat apa yang terlihat. Dan saat
Itu cantik sekali. Kesalahan lagi? Atau ini konsekuensi dari tren populer di mass market? Sinkronisasi seperti ini bisa membuatmu berpikir bahwa kau telah kehilangan akal sehat. Ya Arnold, kau benar. Yang seperti ini pastinya perlu direkam. Tapi keluarkan ponsel dari sakumu secara perlahan dan hati-hati sobat. Atau polisi bisa mengira bahwa kau sedang merogoh senjata. Beginilah cara kerja ilusi. Formasi retikuler di batang otakmu menjadi terlalu bersemangat. Hei, kau mau kemana dasar pengecut? Arnie! Siapa ini? Tidak. Jangan coba-coba. Ini bukan The Matrix. Itu ide yang buruk, Arnold. Hampir sama buruknya dengan membuat sequel dari trilogi yang legendaris. Meet Arnold adalah sebuah halusinasi. Dan efeknya sekarang 300 kali lebih kuat. Dan otak Arnold berubah menjadi lumer. Bahkan sama seperti dia. Ini membutuhkan penanganan medis yang serius. Apa-apaan ini? Apa aku juga mengalami gangguan sekarang? Sepertinya hari ini kau sudah bermain terlalu lama, Arnie. Satu-satunya solusi yang masuk akal adalah tidur. Selamat tidur, Arnold. Menghabiskan sepanjang hari bermain video game pasti akan terlihat jelas. Setelah kesenangan semacam itu, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Misalnya, kelumpuhan tidur. Tidur REM adalah keadaan di mana tubuh tidak bisa bergerak. Dalam kondisi kelumpuhan tidur, otakmu terbangun, tapi ototmu tetap tidak bergerak. Jadi kau bisa melihat dan mendengar, tapi tidak bisa bergerak. Pada saat seperti ini, halusinasi mulai muncul dan rasanya seperti ada iblis yang menduduki. Tapi ini tidak berlangsung lama. Ada apa, Arnie? Apa kau takut tidur dalam gelap? Sekitar 10% manusia di bumi menderita nyctophobia, rasa takut akan gelap. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini diturunkan secara genetik. Para leluhur kita takut dimakan oleh para predator di malam hari, sehingga imajinasi kita menggambarkan bayangan paling mengerikan dalam gelap. Sepertinya ada seseorang di balik jendela itu. Di dalam peringkat para pengecut di dunia, kau, Arnold, mendapat peringkat pertama. Semua rasa takut dibentuk di dalam amigdala otak. Perasaan takut dibentuk dalam kantung kecil berukuran 1,5 cm ini. Ada kejadian nyata di mana amigdala seseorang hancur karena penyakit Urbach-White. Hal ini melumpuhkan respon rasa takut secara permanen. Tapi ini tentu saja tidak berlaku untukmu, Arnold. Kau takut pada segala hal, bahkan bayanganmu sendiri. Oke, aku nyalakan lampunya. Hanya agar kau tahu, tidak ada siapapun di sini. Tapi tidur dengan lampu menyala juga merupakan ide buruk. Hal itu menekan jumlah melatonin yang diproduksi saat tidur, yang bisa mengakibatkan kelebihan berat badan. Karena itu, pilihannya sangat jelas. Agar kau ini tidak menjadi orang gemuk yang berperut gendut, kau harus tidur dalam gelap. Iya, tidur dengan perasaan ada orang lain di dalam kamar bukanlah hal yang mudah. Mungkin itu hanya imajinasimu. Dan kau mengacau lagi. Sekarang kau harus menyelesaikan 3 tugas untuk bertemu pilihanmu. Atau bertahan hidup saja. Ayo sekarang kita lihat apa kelebihanmu. Otak kecil, tangan lemah, pecinta makanan cepat saji, semuanya seperti dalam kehidupan nyata. Sekarang pilih karaktermu. Kau tidak bisa pergi berkencan dengan tangan kosong. Temukan sesuatu, Arnie. Bunga terbesar di dunia. Baunya seperti daging busuk. Jika pacarmu adalah seekor lalat, dia akan menyukai aromanya. Makhluk imut ini hanya akan menularkan malaria, antraks, atau diare. Tidak ada yang aneh. Apa? Mereka sudah menularinya? Pastinya tidak banyak toilet umum di hutan. Tapi kau bisa buang air seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Itu adalah pemakan segala, Arnie. Mereka akan makan semua yang berbau busuk. Akan lebih baik jika kau mandi di pagi hari. Berpegangan ke tanaman merambat. Mereka bahkan bisa memakan seekor gajah. Setelah 1,5 jam, getah lambung ular sanca akan benar-benar mencerna tulangmu. Kau membutuhkan pisau untuk membelah perutnya. Itu akan menyelamatkanmu jika kencan dengan seorang wanita, tapi tidak dengan ular sanca.
Aku menangkap ular sanca. Kita lihat apa isi perutnya. Hanya aku yang bisa menjadi ahli bertahan hidup di sini. Ayo sadarkan dirimu, kau sebentar lagi akan berkencan dan badanmu penuh dengan lendir. Kau selamat dan bahkan tidak kehilangan satu jari pun. Dunia cosplay punya bintangnya sendiri. Gadis ini adalah Inako. Dia punya 1,5 juta pengikut di Instagramnya. Dan penghasilan $32 per jam. Itu berarti $278.000 setahun. Tunggu, kemana dia pergi? Di sana, Arnold, jangan biarkan dia kabur. Wow, ini Seiko Sidori, mantan kapten Skyguard. Saat masih kecil, dia diterima di Korps Nirwana, tempatnya melindungi negaranya dari Shinigami, vampir, bajak laut, dan Girls Unpanzer. Saat semua temannya berpaling darinya, dia ditinggal sendirian dengan kegelapan di dalam dirinya. Arnold, kini kau berada dalam genre anime paling populer, Shonen. Shonen adalah kisah pahlawan yang memulai dari dasar, lalu berhasil mencapai puncak, akhirnya mengalahkan lawan utamanya. Kau harus latihan keras untuk makin kuat dan memahami filosofinya. Maju, hanya itu caranya. Perkenalkan budaya SMA anime, periode penting dalam hidup semua remaja anime. Oh iya, aku lupa bilang. Dalam anime, setiap gadis itu sempurna. Bagi beberapa pria, ini taksiran persyaratan lebih tinggi bagi pasangan mereka. Seringkali, persaingan ini dimenangkan oleh waifu, istri yang lelah. Arnold, tampaknya kau terlahir untuk berada dalam anime. Utopia seperti ini hanya bisa dicegah oleh Gundam dari genre mecha dan kaiju. Untuk menciptakan anime, kau harus menggambar manga dulu. Manga hampir mirip dengan buku komik, tapi dibaca dari belakang ke depan. Di Jepang, mereka memakai lebih banyak kertas untuk mencetak manga daripada tisu toilet. Anime bertumbuh dari animasi murah menjadi industri yang berkembang pesat. Omong-omong, kedua gadis itu adalah saudari angkatmu. Jangan cemas, ini tidak masalah dalam genre ecchi. Itu dia, kau sudah siap untuk pertempuran ini. Lepaskan bankaimu, jangan siakan Furyokumu. Hajime, manfaatkan kekuatan pendiri Titan. Kendalikan Rietsumu. Seiko Sidori lemah, hanya kegelapan yang tersisa untuknya. Dan kau dapat cahaya yang diberikan kepadamu oleh persahabatan. Ingatlah untuk apa semuanya ini. Jangan biarkan siapapun menjatuhkanmu. Lihat, ini adalah keluarga Peppa Pig yang terkenal. Kamu sangat beruntung, Arnold. Begitu banyak orang yang ingin berada di posisimu sekarang. Di mana sopan santunmu, Arnold? Keluarga Peppa adalah penduduk asli Inggris yang sangat konservatif dan cerdas. Jadi tolong, jangan permalukan aku. Serial Peppa Pig telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan telah ditayangkan di 180 negara. Pendapatan tahunan mereka melebihi $1 miliar. Kira-kira jumlahnya yang sama dengan yang didapatkan oleh Al Capone dan gengnya di Chicago. Apa kamu benar-benar yakin ingin menempatkan bisnis ini dalam bahaya? Ini baru terlihat seperti serial kartun yang sesungguhnya. Mami Pig mengajarimu cara memegang sendok dan Peppa meledek Daddy Pig soal berat badannya. Film serial 3 menit ini dengan cepat dapat banyak penonton. Dan selama ini, para penulis menceritakan situasi kehidupan sehari-hari dan mengajari anak-anak cara menjalani hidup. Arnold, ini bermain genangan air yang terkenal itu. Lihat, semua orang memakai sepatu bermerek. Tunggu, kamu mau kemana? Kita sudah sepakat kan? Arnold, polisi tidak akan mau membantumu karena Mrs. Rebek, teman keluarga mereka, bekerja di sana. Dan sekarang kamu akan memainkan permainan yang sangat menarik. Babi lapar. Popularitas Peppa telah jauh melampaui pertunjukannya. Hanya dalam 1 tahun, perusahaan ini telah menjual... Wow, ada apa ini? Nah, Arnold, aku rasa cukup. Jaga dirimu ya, sobat. Kau sudah sering diteleportasi di acara sains kita. Tapi apa kau tidak penasaran bagaimana cara kerja teleportasi? Ada beberapa cara melakukan perjalanan melintasi waktu. Kita mulai dengan lubang cacing. Tempat mana yang akan kau tuju?
Australia? Tidak masalah, masuklah. Lubang cacing adalah terowongan lintas ruang waktu yang secara teoritis bisa mengirimmu ke titik manapun di semesta hanya dalam sekejap. Tapi waktu itu relatif, Arnie. Mungkin untukmu hanya beberapa detik, tapi di bumi bisa beberapa dekade lamanya. Selamat, Arnie. Kau ada di Australia tahun 2050. Sepertinya agak tidak nyaman ya. Dan bagaimana jika kau ingin pergi ke tempat lain di saat yang sama? Teleportasi kuantum bisa menyelesaikan masalah ini. Tubuhmu terdiri dari 100 triliun sel. Dan yang masing-masing terdiri dari 100 triliun atom. Dan setiap atom mengandung partikel-partikel kecil, kuanta, yang bisa membantumu berteleportasi dalam jarak yang jauh. Senang rasanya menemukan orang yang bisa membantumu membuat teleporter kuantum. Lihat siapa yang datang, Rick dan Morty. Arnie, ayo ambil gambarnya. Dengan bantuan mereka, kau bisa membuat alat untuk berpindah tempat dalam sekejap dimanapun di alam semesta. Dan bahkan kau bisa ke alam semesta lainnya. Sekarang jika teleporternya sudah siap, masuklah ke dalam kotak dan pastikan tidak ada orang lain di dalam. Ya, sampai jumpa Arnold. Dalam teleportasi kuantum, tubuh asli akan mati dan duplikat dibuat di titik tujuan. Tidak ada kesalahan besar di kasusmu ini. Wow, sudah kubilang, selama teleportasi kau harus sendirian di dalam kotak. Jangan sentuh apapun di laboratorium. Apa yang kau lakukan? DNA-mu yang dihibridisasi dengan kalajengking dikirimkan melalui sistem satelit dan mengubah semua penghuni planet ini menjadi hibrida manusia kalajengking. Kau sudah menghancurkan dimensi C137. Kau ini sangat bodoh, Arnie. Rick dan Morty akan kembali ke alam semesta aslinya, dimanapun yang tidak ada mutan. Tapi kau bisa melakukannya beberapa kali. Kurasa kita tidak perlu lihat apa yang terjadi pada Arnie di semesta ini. Lebih baik kita kembali ke Australia. Untungnya aku menyimpan data kuantum Arnold. Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan tubuhnya yang tidak berguna. Arnie, kau harus kembali ke arah rumahmu di tahun 2018 melalui lubang cacing. Dan jangan lupakan cetak biru tubuhmu. Sepertinya sekarang kita tahu bagaimana manusia akan membuat teleportasi pada tahun 2050. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Wisatawan beruntung pertama yang memenangkan perjalanan gratis ke bulan adalah pemegang tiket nomor 2871. Dan inilah dia orang yang beruntung. Inilah Arnold. Jarak rata-rata dari bumi ke bulan adalah 384.467 km. Dan tiap tahun bulan bergerak 3,5 cm menjauh. Dan di dalam sepanjang sejarah manusia, hanya 12 orang yang pernah menapakkan kaki di bulan. Kau akan menjadi yang ke-13. Aku setuju, itu bukan angka keberuntungan. Tapi bayangkan, tidak akan ada orang di bulan kecuali kau. Memang, ini bukan Miami. Suhunya di sana minus 173 derajat Celcius. Dan kemanapun kau pergi, ada radiasi yang 200 kali lebih tinggi dibanding bumi. Jadi, kau tidak bisa apa-apa tanpa baju luar angkasa. Tapi sementara itu, sebagai turis kau bisa check-in ke hotel. Meski konstruksinya belum dijadwalkan hingga 2025. Ayo kita ke sisi jauh dari bulan. Terutama karena ada banyak peralatan keren yang ditinggalkan oleh para astronot. Arnold, masuklah ke dalam Lunar Rover. Nyalakan mesinnya, lalu kendarai. Percaya atau tidak, ada beberapa lautan di bulan. Hanya saja mereka tidak berisi air, melainkan lahar beku. Arnold, kau salah pedal. Injak remnya. Selamat, Arnold. Kau baru saja menabrak Lunar Rover Cina Yututu. Dan kau merusak baju luar angkasamu. Oh, tidak. Houston, kita ada masalah. Jangan cemas, Arnold. Bantuan segera datang. Memang butuh waktu 3 hari untuk mereka sampai. Ayo kita main game populer yang semua orang tahu. The floor is lava. Tapi kali ini lavanya sungguhan. Ini keren kan? Inilah akibat yang ditimbulkan oleh game anak-anak ini. Yaitu bencana global. Jangan sentuh lantainya, Arnie. Suhu lava bisa mencapai 1.200 derajat Celcius. Kamu bisa bergerak menggunakan benda apapun yang terlihat. Tapi ingat, kursi akan terbakar hanya dalam waktu 3 detik. Tempat tidurmu akan lenyap dalam waktu 5 detik. Dan TV-mu akan meleleh lebih cepat dari tayangan satu iklan televisi. Ayo sekarang naik ke atap. Hei, jangan sampai jatuh. Jika badanmu jatuh ke dalam lahar, tubuhmu akan mengalami luka bakar serius yang akan menghancurkan semua ujung syaraf dan merebus lemak syapkutanmu. Tapi sisi baiknya, kamu bahkan tidak akan sempat merasakan bagaimana lava membakarmu sampai ke tulang.
Ayo cerdaslah sedikit kawan. Oh sial, dasar bodoh. Material logam sangat mudah menjadi panas. Dasar idiot, tapi tenang saja. Walaupun jatuh, kamu tidak akan tenggelam. Lava tidak secair seperti yang terlihat. Malah sebaliknya, kepadatannya bahkan lebih tinggi daripada beton. Untuk berjalan di atas lava, kamu perlu sepatu bot asbes khusus seperti yang digunakan oleh para ahli geologi. Wow, ini semakin panas. Di suhu ini, semua air di lautan akan mendidih dan berubah menjadi panci besar sup ikan. Saatnya menyelamatkan ikan terakhir di dunia. Tapi sebenarnya yang terburuk bukanlah lahar panasnya, tapi apa yang terjadi saat lahar sudah mendingin. Saat kehilangan suhu, lava menciptakan awan uap dan gas asam. Dan itu mengandung partikel kaca yang sangat kecil yang berbahaya bagi manusia. Tapi jangan khawatir, tidak lama lagi seluruh dunia akan berubah menjadi kepulauan Hawaii yang terbentuk setelah letusan gunung berapi. Arnold, lihat, itu kau. Tapi dari masa depan. Tunggu Arnold, dia tidak butuh pakaianmu, dia butuh bantuanmu. Karena itu kau akan ke tahun 2050. Oh ya ampun, itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali, pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km. Kau Arnold adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara, tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan. Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Sedang menikmati peradaban maju ya, Arnie? Tapi ingat kawan, untuk ini kau harus bayar tagihan listrikmu tepat waktu. Dan aku sudah memperingatkanmu jutaan kali kalau iklan itu dibuat hanya untuk menyedot uang darimu. Jadi terserah saja, kau hanya bisa duduk dalam kegelapan, kau layak mendapatkannya. Oh astaga, sedih sekali melihatmu begini. Oke, aku punya ide. Lihat, kita dikelilingi oleh triliunan bakteri yang menghasilkan energi gratis dari bahan organik yang mereka makan. Jadi, yang aku pikirkan adalah, mari kita membangun pembangkit listrik bakteri yang menggunakan kotoranmu untuk bahan bakar. Tidak cukup untuk semua gadgetmu kan? Tapi apa yang bisa diharapkan? Bakteri itu benar-benar sangat kecil. Aku tahu, mari kita besarkan mereka. Bakteri seukuran kucing akan memberi kita energi 46.000 kali lebih besar. Dan kita bisa mendapatkan lebih banyak bakteri dan lebih banyak bahan bakar. Amerika menghasilkan 128 miliar liter limbah per hari. Ini bisa menyediakan listrik ke seluruh kota. Dan kita juga akan pecahkan masalah pemurnian air. Halo Bacteria ginormous yang memakan garam dapat memberikan energi gratis dari laut dan menghilangkan garam air untuk daerah gurun. 3,5 juta ton plastik dibuang setiap hari. ID Enola Sakayensis
Francis yang besar bisa mendaur ulang plastik ini menjadi energi. Lalu kau bisa membuka jaringan pengisian kendaraan listrik. Tidak seperti energi bahan bakar yang setiap tahunnya mengeluarkan 37,5 miliar ton CO2 ke atmosfer. Energi bakteri benar-benar murni dan hanya memancarkan oksigen. Kedengarannya seperti ide permulaan yang bagus. Arnold, kau telah memecahkan masalah lingkungan umat manusia dan menghasilkan keuntungan triliunan dolar dalam bisnis energi. Arnold, bangun! Apa kau bermimpi tentang bakteri seukuran kucing lagi? Kau harus tahu bahwa pembelahan sel hanya mungkin terjadi pada organisme mikroskopis. Setelah bakteri mencapai ukuran maksimumnya, dia akan membelah menjadi 2. Ini terjadi setiap 20 menit. Jadi hanya dalam 6 jam satu bakteri bisa berkembang biak menjadi 25.000. Dan hutangmu berlipat ganda sampai di sini. Saatnya membayar, Arnold. Cepat! Atau dalam 20 detik kau akan menjadi makanan bakteri.